Gak jadwal ya biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas, yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Idris. Pada malam hari ini Mute di mata kita berdialog diskusi dalam rangka refleksi Hari Kebangkitan Nasional, di mana kita ketahui bersama dalam sejarahnya munculnya Hari Kebangkitan Nasional yaitu pada tanggal 20 Mei, di mana ditetapkan oleh Bung Soekarno. Tapi kita lihat ataupun bukti daripada sekarang belum ada perubahan sedikit pun yang ada dalam tubuh Indonesia sendiri. Nah, mungkin nanti kita akan berdiskusi bersama terkait Hari Kebangkitan Nasional, bagaimana sejarahnya yang akan dipantik oleh kawan Agam. Selanjutnya nanti kawan Solikul Hadi akan memantik dari segi keadaan yang Indonesia pada saat ini. Mungkin bisa kita mulai ya dari kawan Agam terlebih dahulu. Monggo kawan Agam. Halo kawan Agam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Idris. Ayo. Di sini saya perwakilan ya, perwakilan umat dari Mari, sedikit menceritakan perihal masjid itu sendiri. Nama Harkitnas. Bentar Bung, moodnya tolong dimatikan semua Bung Idris. Ini suaranya Sudah. Wih, kencan ini. Ya. Halo Bung. Ya, kita lanjut ya. Jadi Harkitnas sendiri yang lebih ataupun kepanjangannya yaitu Kebangkitan Nasional ini digelar pertama kali dalam sejarahnya yaitu Halo Bung. Di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Jadi peringatan Harkitnas pertama kali
dilakukan ataupun di apa namanya diperingati pada tanggal ataupun pada tahun 1948 di Yogyakarta. Kebangkitan nasional di hari ini yaitu diungkapkan ataupun disimpulkan oleh dalam pidato Bung Karno, karena pada tanggal 20 Mei ini terdapat sebuah kebangkitan yang sejarahnya dari organ Budi Utomo. Menurut sejarawan sendiri, penentuan Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan sejarahnya, yaitu pemerintah pada saat itu memerlukan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan nasional karena saat itu terjadi krisis politik internal yang sangat serius. Ditambah lagi pada saat itu ada agresi militer Belanda dan kelompok-kelompok politik dominan pada masa itu semuanya pegang senjata, punya tafsirnya sendiri-sendiri kemana arah Republik harus dibawa. Jadi dari organ kebangkitan Budi Utomo tadi adalah sebuah tanda kebangkitan persatuan bagi kesatuan Republik ini. Dan pemerintah saat itu pun berpikir harus mencari unsur pemersatu sehingga orang tidak mencari arahnya sendiri-sendiri. Pemilihan Budi Utomo sebagai unsur pemersatu harus dipahami secara politik dan simbolik, bukan secara akademik tentang makna dari organisasi itu. Jadi tidak hanya sekedar formalitas saja, namun kita ataupun pada saat itu pemilihan Budi Utomo sebagai unsur pemersatu itu harus dipahami secara politik, tidak hanya secara simbolik ataupun formalitas. Karena pada saat itu pasca proklamasi kemerdekaan, Republik yang masih belia dalam keadaan bahaya. Jadi secara kondisi saat itu di 1948 yang sebagai 20 Mei 1948 yang diperingati saat itu sebagai tanda kebangkitan nasional, kondisi negara yang masih belia dalam kemerdekaannya masih terdapat bahaya ataupun dikatakan Republik dalam bahaya. Belanda dengan membenteng sekutu kembali mendirikan pemerintahannya dan melancarkan agresi militer yang pertama pada 1947. Jadi banyak wilayah Indonesia yang diduduki kembali dan banyak juga wilayah ataupun pulau-pulau yang selain Jawa itu dihasut kembali untuk memecah daripada kemerdekaan nasional pada saat itu. Belanda melakukan provokasi di mana-mana dan pada saat itu Perdana Menteri yaitu Amir yang menyatakan ataupun menandatangani perjanjian Renville pun menyesal karena membuat jatuh sebagai jabatan pada saat itu. Dan pada saat itu Amir yang selaku menandatangani perjanjian Renville membentuk Front Demokrasi Rakyat. Ini adalah front ataupun sebuah organ baru yang
dirongrong untuk kembali menyatukan nasionalisme Indonesia yang sudah diprovokasi oleh Belanda di luar Pulau Jawa. Gabungan Front itu terdiri dari gabungan partai dan organisasi sayap kiri, ada Partai Sosialis, ada Pesindo, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Barisan Tani Indonesia. Ini adalah gabungan partai ataupun yang menamakan diri sebagai Front Demokrasi Rakyat. Selain itu, FDR menggerakkan pemogokan buruh seperti di pabrik Karunggoni Delangu pada awal Mei 1948. Gerakan ini memancing reaksi dari partai lawan seperti apapun dari yang dinamakan sayap kanan, sehingga menimbulkan konflik fisik. Jadi ada terjadi pasca proklamasi ataupun pasca kemerdekaan. Keadaan ekonomi pada saat itu pun kacau. Jawa Tengah menjadi yang merupakan padat penduduk, dinyatakan kekurangan beras karena akses ataupun jalur perekonomiannya diblokade oleh Belanda yang melakukan agresi militer. Dan setelah melewati kejadian ataupun konflik-konflik sebegitu banyaknya di internal nasional sendiri, dan Soekarno sangat menginginkan persatuan kembali, maka pada tanggal 20 Mei 1948 Hajar Dewantoro dan Rajiman Widyadiningrat mengusulkan kepada Soekarno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo agar memperingati peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1948 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nasional karena pada hari itu perhimpunan kebangsaan yang pertama yaitu Budi Utomo didirikan dengan maksud menyatukan rakyat yang dulu masih terpecah belah agar dapat mewujudkan suatu bangsa yang besar dan kuat. Jadi Budi Utomo ini adalah suatu organ menyatukan rakyat. Jadi bukan karena Utomo berdirinya pada saat itu yang terdiri dari anggota pelajar ataupun pelajar kedokteran di Stovia ya, kalau nggak salah. Itu adalah menamakan karena mempunyai rasa kebangkitan dan rasa pemersatuan bangsa mungkin awal dari saya ya, Bung Moderator. Halo Bung. Ya, halo. Ya, nampaknya moderator ini lagi nyari wifi ya.
yaitu tadi penyampaian sejarah dari kawan Agam, kurang lebihnya bahwa terbentuknya Budi Utomo sebagai yang ditetapkan tanggalnya ya di tanggal 20 Persatuan, karena saat itu masih sangat banyak intervensi dari kolonialisme Belanda, karena waktu setelah 45 pun Belanda masih melakukan agresi-agresinya. Momen persatuan melawan kolonialisme itulah yang harus kita teladani hingga saat ini, sehingga saat ini masyarakat rakyat kita belum merdeka sepenuhnya. Untuk pemantik kedua akan disampaikan oleh kawan Solikul Hadi dari PMI Gresik. Kepada kawan Solikul Hadi kami persilahkan. Mirip aku. Oke. Kedengeran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Halo? Sudah? Kedengeran? Oke, selamat malam kawan-kawan. Selalu dilindungi dan juga dijaga kesehatannya. Di malam hari ini kita akan sharing dan juga diskusi sedikit mengenai menyongsong Hari Kebangkitan Nasional 2020. Sudah dijelaskan tadi oleh kawan Agam mengenai sejarah Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Refleksikan Hari Kebangkitan Nasional itu pada situasi kita pada hari ini, bahwa di Harkitnas bukan hanya sebuah momentum untuk menyatukan sebuah organisasi-organisasi yang lokalistik seperti Java dan juga yang lain yang sudah dijelaskan oleh kawan Agam tadi, ada Budi Utomo, ada Inis Parti, juga selanjutnya SI dan juga yang lain-lain. Nah, ada poin penting yang harus kita bawahi, bahwasanya kesadaran pada waktu itu sudah menyadarkan beberapa mahasiswa dan juga pemuda untuk bisa bangkit melawan dari kolonialisme. Kolonialisme untuk bisa menjajah daripada Indonesia. Nah, ini yang perlu kita refleksikan bersama, bahwasanya kesadaran pada Hari Kebangkitan Nasional itu yang harus dimiliki oleh pemuda pada saat ini. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini di tahun 2020 juga ada yang namanya COVID-19 dan juga beberapa hal yang bisa kita refleksikan mengenai kesadaran kita sebagai pemuda mahasiswa dan juga pemuda-pemuda yang lainnya di sekitar kita untuk bisa merefleksikan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi sebuah kesadaran, sebuah kebangkitan daripada gerakan mahasiswa dan juga gerakan massa rakyat. Kalau kita merujuk ke beberapa perjuangan untuk bisa melaksanakan revolusi Borjuis 45, itu didasari daripada persatuan dari seluruh rakyat Indonesia, dari kelas buruh, kaum tani, pemuda, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang harus menjadi simpul-simpul persatuan kita saat ini, di mana dengan kondisi yang saat ini adanya krisis dan juga